Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Repa Maulana pada materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Saat ini kita berada di bab 3, yang dimana bab 3 ini kita akan mempelajari mengenai networking pada VirtualBox. Nah, sebelum itu apa saja sih yang akan saya bahas di bab 3 ini? Yang pertama ada reset MAC address yang akan kita praktekkan setelah ini. Lalu ada network mode NAT, NAT versus NAT network, dan lainnya. Jadi materi kali ini akan lebih banyak daripada materi bab sebelumnya. Oke, kita lanjut ke reset MAC address. Kenapa sih kita harus melakukan reset MAC address terlebih dahulu sebelum melakukan networking? Jadi, jika teman-teman ingat, sebelumnya kita sudah mengcloning atau kita sudah mengclone dan mengimport virtual machine ataupun server dari Ubuntu Server Default. Jadi, kedua virtual machine ini merupakan cloningan dari Ubuntu Server yang sudah kita install secara manual. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap cloningan itu memiliki MAC address yang sama, yang dimana jika kita ingin melakukan networking, MAC address ataupun alamat device pada setiap virtual machine itu harus berbeda. Oke, kita bisa melihat MAC address pada virtual machine dengan cara kita pilih klik network. Di sini kita klik Advanced. Nah, di sini MAC address tertera yaitu 080027P8AE3F. Oke, kita cek ke virtual machine yang selanjutnya. Di sini kita ingat bahwa awalan dari MAC address Ubuntu Server cloningan yaitu 0800. Oke. Kita cek ke virtual machine yang selanjutnya. Kita ke network. Kita pilih menu Advanced. Nah, di sini MAC address dari Ubuntu Server cloningan dan Ubuntu Server import itu sama, yang dimana keduanya itu memiliki kesamaan atau identik. Pada materi kali ini, bisa saja kita akan mempraktikkan cara menghubungkan virtual machine ke internet, virtual machine ke host ataupun laptop kita, dan juga virtual machine ke virtual machine lainnya. Jadi sebelum itu kita harus melakukan reset ataupun pengubahan pada kedua virtual machine ini. Yang pertama kita biarkan saja karena pada dasarnya MAC address dari kedua server ataupun kedua virtual machine ini merupakan MAC address bawaan dari Ubuntu server yang pertama. Oke, untuk mereset MAC address sendiri kita bisa klik menu settings. Kita pilih network. Di sini kita klik Advanced yang tanda panah ataupun arrow ini. Kita klik. Nah, di sini teman-teman bisa mengklik Generate a new random MAC address. Kita klik saja. Oke, di sini sudah berubah. Akhirannya yaitu FG4. Kita klik OK. Kita akan mengubah juga MAC address dari Ubuntu Server yang kedua. Oke, kita bisa klik setting juga. Kita pilih network. Kita klik Advanced. Di sini kita klik Generate a new random MAC address ataupun gambar refresh ini. Kita klik. Di sini MAC address-nya sudah berubah. Oke, MAC address dari kedua virtual machine ataupun server ini sudah berubah. Jadi kita bisa saja langsung mempraktekkan networking. Kembali lagi di bab networking pada VirtualBox. Materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu network mode NAT. Jadi, sebelum teman-teman memahami simulasi NAT pada virtual machine, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu fungsi dari NAT. Jadi, NAT merupakan singkatan dari Network Address Translate yang digunakan untuk menerjemahkan IP private ke IP public ataupun sebaliknya. Jadi, nantinya dengan mode NAT ini, IP private dari virtual machine akan ditranslate atau diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung oleh laptop. Jadi contohnya seperti ini ya. Saya punya Ubuntu server, nanti IP private-nya Ubuntu server akan diterjemahkan ke IP public-nya milik hotspot Redmi 9A ini. Jadi gampangnya
NAT pada virtual mesin digunakan untuk menghubungkan virtual mesin ke internet. Oke, kita langsung masuk saja ke VirtualBox-nya untuk mempraktekkan NAT. Karena di sini kita akan mempraktekkan NAT network, jadi kita akan ubah terlebih dahulu network dari Ubuntu server yang pertama. Di sini saya akan memilih Ubuntu server default ataupun yang pertama kali kita buat saja. Kita klik setting. Nah, di sini kita pilih network. Di sini pastikan attached to-nya yaitu NAT ya. Bila teman-teman berubah, teman-teman bisa mengubahnya kembali ke NAT. Oke, kita klik OK. Di sini saya akan langsung merunning. Oke, di sini kita tunggu saja proses Power npm up-nya. Oke, di sini sedang proses booting, kita tunggu. Oke, di sini saya akan langsung login saja. Kalau laptop teman-teman sudah terhubung ke internet, seharusnya di sini Ubuntu server atau virtual mesin yang sedang kita running sekarang juga akan terkoneksi ke internet. Oke, di sini saya akan mencoba untuk ping ke google.com. Seharusnya di sini jika pingnya berhasil, maka akan keluar output preview from. Jika gagal, di sini akan timeout. Oke, kita akan enter saja untuk melihat apakah sudah terhubung ke internet atau belum. Kita klik enter. Oke, di sini sudah terlihat 64 bits from, yang artinya virtual mesin atau server kita sudah mendapatkan akses internet. Kita kontrol saja untuk mengakhiri prosesnya. Oke, di sini NAT network kita berhasil. Kembali lagi di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Kali ini kita sudah mencapai pembahasan NAT versus NAT network. Nah, apa sih perbedaannya? Jika kita menggunakan NAT, kedua virtual mesin akan langsung terhubung ke hidden interface pada host OS atau laptop ini. Kenapa? Akibatnya, kedua virtual mesin akan mendapat IP yang sama. Karena setiap virtual mesin terhubung pada interface ataupun pada hidden interface host OS. Dan mereka akan mendapat IP yang sama, sehingga mereka membuat setiap virtual mesin tidak akan bisa saling terhubung. Lalu, bagaimana jika kita menggunakan NAT network? Nah, ini perbedaannya. Jika virtual mesin kita menggunakan NAT network, virtual mesin tidak akan langsung terhubung ke hidden interface pada host OS. Tapi, dia akan terhubung ke switch virtual terlebih dahulu. Untuk switch-nya tidak akan kita bisa lihat karena switch-nya virtual. Jika kita menggunakan NAT network, maka sesama virtual mesin akan mendapat IP yang berbeda. Jadi sekarang kita akan mempraktikkan cara bagaimana kita menggunakan NAT network pada virtual mesin kita. Oke, pertama-tama kita sekarang akan membuka VirtualBox Manager terlebih dahulu versi 6. Karena di versi yang terbaru atau di versi 7 ke atas tidak terdapat opsi NAT network. Mungkin karena alasan tertentu. Oke, langsung saja kita klik menu File, Preference atau shortcutnya yaitu Ctrl G. Di sini kita ke Network. Di sini kita sudah membuat NAT network. Jadi bagi teman-teman yang belum ada opsi NAT network, teman-teman bisa pilih Add New aja, Add New NAT network. Di sini karena saya sudah membuatnya, saya tidak akan membuatnya kembali. Kita klik OK. Kita klik Setting. Oke, di sini kita pilih network. Nah, di sini ubah opsinya yang tadinya NAT jadi NAT network ya. Kita lakukan cara yang sama seperti pada virtual mesin yang pertama, yaitu kita klik File, klik Preference atau shortcutnya yaitu Ctrl G. Di sini kita pilih NAT network. Oke, ternyata di sini sudah ada. Kita klik OK saja. Kita klik Setting.
kita klik network. Nah, di sini opsinya ubah menjadi NAT network dan juga name-nya NAT network. Oke, jika sudah, klik OK. Kita akan mencoba untuk running virtual machine ini. Nah, di sini kita akan lihat apakah kedua virtual machine ini akan memiliki sama atau identik ataupun akan memiliki IP yang berbeda. Seharusnya di sini memiliki IP yang berbeda karena setelah virtual machine dinyalakan, untuk menghubungkan ke hidden interface harus melewati switch virtual terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Oke, sebelum mempraktekkan cara menghubungkan virtual machine satu ke virtual machine lainnya menggunakan NAT network, di sini kita harus memasukkan komen terlebih dahulu, yaitu sudo dhclient binr enp 0s3. Jadi di sini komennya yaitu sudo dhclient binr enpost 3. Binr ini adalah komen untuk menghapus ataupun meremove IP address kita yang sekarang. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk menghubungkan kedua virtual machine di mode NAT network ini, setiap virtual machine harus memiliki IP address yang berbeda. Oke, kita klik enter saja. Di sini kita masukkan password dari Ubuntu server kita. Oke, di sini sudah ke-remove IP-nya. Untuk mengeceknya, kita bisa menggunakan komen IP spasi A. Kita klik enter. Oke, di sini sudah tidak ada. Dan di sini saya akan di sini IP-nya sudah ke-remove atau kehapus. Di sini saya akan memasukkan komen sudo dhclient untuk mengubah IP ataupun memunculkan IP lagi. Kita ketikkan sudo dhclient enp 0s3. Kita klik enter. Oke, di sini kita lihat terlebih dahulu. Maaf. Oke, di sini ternyata sudah ada yaitu IP kita yaitu 10.0.2.5. Selanjutnya kita akan coba di Ubuntu server cloningan kita. Di sini kita akan login terlebih dahulu. Kita masukkan password. Seperti biasa, di sini kita harus melakukan atau mengetikkan komen terlebih dahulu yaitu sudo dhclient binr enpost 3, yaitu untuk meremove ataupun menghapus IP address yang sudah lama. Oke, di sini kita ketikkan sudo dhclient binr seperti biasa np0s3. Ini kita klik enter. Kita masukkan password. Di sini kita langsung saja mengetikkan komen lagi yaitu sudo dhclient enpost 3. Kita klik enter. Oke, di sini kita akan mengecek IP-nya terlebih dahulu. Oke, IP server dari Ubuntu server yang pertama dengan Ubuntu server cloningan berbeda. Di sini saya akan mencoba untuk ping ataupun menghubungkan virtual machine satu ke virtual machine lainnya dengan cara mengetikkan komen ping. Masukkan IP address dari virtual machine yang satunya 10.2.4, maaf 10.0.2.4. Di sini kita klik enter saja. Oke, ternyata sudah terhubung. Oke, kita sudah masuk ke materi bridge network. Simulasinya kurang lebih seperti ini. Jadi, kalau sebelumnya NAT network itu dia masih menumpang ke hidden interface-nya host OS atau laptop kita. Sehingga mendapatkan IP yang random ataupun
tidak jelas. Sementara jika kita menggunakan bridge network, itu dia akan menyesuaikan IP pada internet yang terhubung oleh host OS atau laptop kita. Jadi seolah-olah virtual machine ini langsung terhubung ke internet. Oke, kita langsung mencontohnya. Oke, kita akan langsung mencontohkannya saja. Oke, jadi di sini sebelum teman-teman merunning Ubuntu server atau virtual machine teman-teman, di sini klik setting terlebih dahulu, klik network. Nah, di sini di bagian atas itu kita ubah menjadi bridge adapter. Oke, di sini untuk opsinya kita pilih dual band saja karena ini untuk untuk opsi name di sini kita pilih Intel dual band wireless saja karena untuk Intel Ethernet connection ini menggunakan kabel. Sementara dual band wireless itu menggunakan interface Wi-Fi. Oke, kita klik OK saja. Oke, kita di sini klik start untuk memulai. Oke, di sini kita akan mengecek IP-nya terlebih dahulu apakah tersambung ke internet. Kita ketikkan IP A. Di sini tertera IP-nya yaitu 192.168.43.121. Oke, di sini kita akan mengecek ke internet pada laptop kita. Apakah IP-nya sama? Kita klik control panel. Kita pilih network and internet. Kita pilih network and sharing center. Di sini teman-teman pilih adapter setting. Oke. Kita klik Wi-Fi yang sudah terhubung pada laptop kita. Kita klik details. Nah, di sini tertera IP-nya yaitu 192.168.43.1. Oke, jika kita lihat pada virtual machine, IP-nya sama. Jadi kita lanjut ke pembahasan host only network. Jadi, jika pada video sebelumnya kita menggunakan NAT ataupun NAT network, interface yang terhubung ke host OS ataupun laptop kita merupakan hidden interface. Sedangkan jika kita menggunakan host only network, dia akan terhubung ke host only net interface pada host kita, yang mana ini akan membuat host OS atau laptop kita dan guest OS bisa langsung terhubung satu sama lain karena keduanya memiliki IP yang sama. Oke, kita langsung mempraktikannya saja. Oke, jadi sebelum running virtual machine seperti biasa kita harus men-setting terlebih dahulu network pada virtual machine. Kita pilih di sini host only adapter. Untuk name-nya default saja karena tidak ada opsi lain. Kita klik OK. Di sini kita langsung start saja atau running. Jika kita sudah login, seperti biasa kita harus memasukkan komen terlebih dahulu yaitu sudo reha client -r. Endpost 3. Kita klik enter, kita masukkan password. Di sini sudah ke-kill ataupun sudah hilang IP yang sudah lama. Kita ketikkan komen lagi, yaitu kita ketikkan komen sudo reha client endpost 3 tanpa -r, oke? Kita klik enter. Di sini saya akan mencoba untuk melihat IP apakah sama dengan IP pada laptop kita. Kita ketikkan IP A. Ya, di sini tertera yaitu IP-nya 192.168.56.103, yang mana IP yang ada dalam virtual machine ini merupakan IP pada laptop saya. Oke, di sini saya akan mengeceknya terlebih dahulu. Kita klik network and internet. Kita network and sharing center. Ini kita seperti biasa change adapter setting. Oke, di sini kita pilih Ethernet VirtualBox host on the Ethernet adapter. Kita klik.
kita klik details. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Di sini IPv5 atau IP address-nya yaitu 192.168.56.1, di mana IP tersebut sama seperti IP yang ada pada VirtualBox atau pada virtual machine kita. Oke, di sini saya akan coba untuk ping dari VirtualBox ke host OS. Oke, di sini berhasil. Kita Ctrl Shift saja untuk mengakhiri proses. Di sini kita bisa coba untuk mempraktekkan menghubungkan host OS ke web OS dengan cara kita klik Windows, ataupun kita bisa men-search di bagian kolom ini. Oke, kita cari CMD atau command prompt. Kita klik. Oke, di sini saya akan mencoba dari host OS ke web OS. Apakah berhasil? Oke, jika teman-teman tidak bisa terhubung, teman-teman bisa menonaktifkan Windows Firewall, yang dimana Windows Firewall ini membuat laptop kita terlindungi sehingga tidak bisa meng-ping ataupun menghubungkan ke luar. Oke, untuk menonaktifkan Windows Firewall sendiri, kita bisa klik Control Panel. Oke, di sini kita close terlebih dahulu. Di sini kita klik Control Panel, kita klik Network and Internet. Di sini klik System and Security. Nah, ini teman-teman bisa pilih Windows Defender Firewall. Teman-teman bisa memilih Turn Windows Defender Firewall on or off. Nah, di sini teman-teman klik saja Turn off Windows Defender Firewall. Kita klik OK. Di sini akan ada notifikasi dari Windows Security. Kita abaikan saja. Kita akan coba ping lagi ke web OS. Oke, kita enter. Di sini terlihat outputnya itu from, yang berarti kita sudah bisa ataupun sudah berhasil menghubungkan host OS ke web OS. Oke, teman-teman bisa mengaktifkan Windows Firewall-nya lagi untuk menjaga-jaga. Oke, jadi kita sudah berada di materi yang terakhir, yaitu internal network pada virtual machine. Jadi di sini kita akan membahas dua part, yang dimana part pertama yaitu pengenalan, dan yang kedua yaitu kita praktek secara mendalam. Oke. Jika pada video sebelumnya kita sudah mempraktekkan cara networking pada host only network, dan juga cara mematikan atau menonaktifkan Windows Firewall. Oke, kita lanjut ke materinya. Di sini jadi contohnya seperti ini ya. Saya punya Ubuntu server, nanti Ubuntu IP.
Oke, jadi jika pada video sebelumnya GuestOS akan terhubung terlebih dahulu ke hidden interface ataupun ke host OS. Jadi pada pembahasan networking kali ini tidak akan ada hubungannya dengan host OS ataupun laptop kita. Host OS yang mana jika virtual machine ataupun ghost OS menggunakan tipe internal network ini tidak akan ada hubungannya dengan host OS. Untuk mengubah Oke, jadi jika pada video sebelumnya setelah GuestOS itu akan terhubung ke hidden interface-nya host OS ataupun terhubung ke switch virtual, lalu terhubung ke hidden interface ataupun host OS interface. Maka di video internal network ini kita hanya bisa menghubungkan sesama virtual machine saja. Mana jika kita menggunakan virtual machine atau GuestOS tipe internal network tidak akan ada hubungannya dengan host OS. Jadi, internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Oke, jadi sebelum memasuki prakteknya, kita harus terlebih dahulu mengubah IP address dari Ubuntu server kita. Oke, kita klik start saja dengan keadaan belum disetting jadi internal network. Oke, jika sudah terlihat seperti ini, kita akan login terlebih dahulu. Di sini, seperti biasa, sebelum melakukan networking, kita harus terlebih dahulu mengkill ataupun menghapus IP pada virtual machine kita yang sekarang dengan cara mengetikkan sudo dh client -r npass 3. Kita klik enter, kita masukkan password. Nah, di sini sudah terkill ataupun sudah terhapus. Di sini teman-teman akan ataupun harus mengubah IP address secara manual dengan cara memasukkan perintah ataupun komen sudo nano etc plus netplan min installer min config .yml. Oke, teman-teman bisa mencatatnya terlebih dahulu ataupun screenshotnya. Oke, jika sudah, teman-teman tinggal klik enter saja. Warna ungu ini menjadi 0. Lalu kita berikan space atau ruang di bawah DHCP. Setelah itu kita sejajarkan dengan DHCP untuk membuat kata yaitu address ataupun addresses. Kita titik 2 kurung buka, ini ketikan IP address yang ingin kita buat. Di sini saya akan samakan ataupun defaultkan seperti pada gambar present
pada gambar yang saya sudah jelaskan tadi. Oke, kita ketikkan 192.168.1.1. Jangan lupa di akhiran kita tambah /24. Oke, kita jika sudah, kita tinggal klik Ctrl X, klik Y, kita enter. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melakukan Oke, di sini kita tinggal jadi di sini kita tinggal mengetikkan perintah sudo netline apply. Nah, sudo netline apply ini bertujuan untuk melakukan ataupun menyetujui konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Oke, kita klik enter saja. Di sini sudah berhasil. Saya akan cek terlebih dahulu apakah berhasil atau tidak. Oke, ternyata di sini 192.168.1.1/24 yang sama seperti yang sudah kita setting tadi. Oke, kita klik power of save saja. Di sini kita harus melakukan konfigurasi yang sama pada VirtualBox yang selanjutnya. Kita klik running saja, start. Di sini saya akan mencoba melakukan konfigurasi yang sama terhadap virtual machine yang kedua. Oke, jadi di sini saya akan melakukan konfigurasi yang sama terhadap virtual machine yang kedua seperti virtual machine yang pertama kita sudah lakukan konfigurasi. Kita login terlebih dahulu. Ini seperti biasa, sebelum kita melakukan konfigurasi, kita harus menghapus ataupun mengkill terlebih dahulu IP address yang sebelumnya. Dengan cara mengetikkan sudo dhclient, kita tambahkan -r npost atau np0s3. Kita klik enter. Di sini kita masukkan password. Di sini teman-teman seperti biasa masukkan perintah sudo nano /etc/netline/00 min installer min config.yml. Nah, kita klik enter saja. Seperti biasa, jika sudah tampilan seperti ini, kita ubah bagian DHCP 4-nya menjadi 0. Lalu kita berikan space. Di sini kita buat kata yaitu dengan sejajarkan dengan DHCP 4. Kita ketikkan add atau address. Titik 2. Sini kita kurung buka, masukkan IP yang ingin kita ubah ataupun kita gunakan. Di sini saya opsional saja sesuai dengan apa yang akan saya bahas. 192.168.1.2. Oke, di sini kita /24 lalu kurung tutup. Di sini teman-teman bisa men-save-nya dengan cara Ctrl X lalu Y. Klik enter. Di sini untuk menyetujui konfigurasi tersebut, kita harus mengetikkan komen sudo netline apply. Seperti biasa, mana sudo netline apply ini digunakan untuk menyetujui konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi. Kita klik enter. Oke, di sini sudah bisa. Kita sekarang akan mengecek IP pada Ubuntu Server Client. Kita klik enter. Oke, di sini berhasil. Di
sini saya akan mematikan terlebih dahulu virtual mesinnya. Di sini karena saya sudah mengubah ataupun melakukan konfigurasi pengubahan IP address pada kedua virtual mesin ini, jadi saya akan langsung mempraktikkan cara mengubah menjadi internal network. Kita klik setting lalu klik network seperti biasa. Di sini kita ubah attach to-nya menjadi internal network. Di sini untuk namanya opsional saja. Di sini saya akan namakan internal 1. Oke. Kita klik oke. Kita samakan settingannya dengan yang pertama. Di sini kita ubah ke internal network. Di sini kita ketikkan name yang sama seperti yang saya lakukan sebelumnya, yaitu internal 1. Oke, kita klik saja. Di sini saya akan mencoba untuk menghubungkan kedua virtual mesin, yaitu Ubuntu Server Clone dan juga Ubuntu Server Default. Di sini saya akan running kedua virtual mesin ini terlebih dahulu. Oke, maaf. Oke, kita tunggu saja proses powering PM-nya, powering PM up dari virtual mesin. Oke, jadi di sini saya akan login terlebih dahulu dari Ubuntu Server Cloningan. Saya akan login juga di Ubuntu server yang satunya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menghubungkan virtual mesin pertama atau virtual mesin Ubuntu Server Default ke Ubuntu Server Cloningan. Dan cara di sini kita ketikkan IPA untuk melihat IP address terlebih dahulu dari Ubuntu Server Default. Di sini saya juga akan mengetikkan IPA untuk melihat terlebih dahulu IP address dari Ubuntu Server Clone. Oke, di sini Ubuntu Server yang pertama atau Ubuntu Server yang default, IP-nya yaitu 192.168.1.1. Sementara Ubuntu Server Clone yaitu 192.168.1.2. Oke. Di sini saya akan mencoba untuk menghubungkan Ubuntu Server Default ke Ubuntu Server Cloningan. Cara mengetikkan 192.168.1.2. Oke, kita klik. Oke, di sini outputnya yaitu 64 batch from, yang artinya ping dari Ubuntu Server 1 ke Ubuntu Server yang lainnya sudah berhasil. Di sini saya akan mencoba untuk menghubungkan Ubuntu Cloningan ke Ubuntu Server Default. Oke, berhasil. Jadi pembahasan internal network pada kali ini berhasil. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.